Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Novel bagian 1668. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Galaksi neraka. Sungai ini sebenarnya memiliki aura dunia bawah. Sungai macam apa ini? Kenapa muncul di alam semesta awal? Kata leluhur tulang 10.000. Dirinya saat ini samar-samar merasa bahwa alam semesta awal ini tampak agak tidak biasa. Namun dirinya tidak terlalu berpikir banyak. Aura kematian yang tak ada habisnya seketika mengejar Xiao Supreme dan yang lainnya. Butuh waktu lama, tetapi dia gagal untuk menangkap Xiao Supreme dan yang lainnya. Namun dia tidak menyerah karena dirinya tahu betul bahwa selama dia dapat menangkap tiga ahli transendensi itu, maka seluruh alam semesta awal ini akan menjadi miliknya. Jika aku tidak hanya memiliki satu jiwa yang tersisa dan ditekan oleh aturan laut kosmik di alam semesta awal ini, aku akan membunuh orang-orang semut ini dalam hitungan menit. Kata Master 10.000 tulang. Dia menggertakkan gigi dan dia tampak terkejut. Orang-orang itu benar-benar berani meninggalkan sungai neraka. Dia melihat Xiao Supreme dan yang lainnya di alam semesta gelap galaksi neraka tiba-tiba terbang keluar dari galaksi neraka dan kemudian langsung membuka pintu setelah masuk jalur antara alam semesta gelap dan alam semesta awal dengan keras. Ketiganya menembus jalur tersebut secara langsung dan memasuki alam semesta awal secara sekaligus. Di depan mereka, surga umat manusia muncul di sana. Cahaya dari alam yang melonjak dan ahli-ahli kuat dari semua ras telah mundur ke surga. Ekspresi penguasa Papillon Tianji tiba-tiba membeku. Xiao Supreme, tempat yang Anda sebutkan, di mana Anda dapat bertahan hidup, itu adalah surga umat manusia. Ya benar, itu dia, ikuti aku, kata Xiao Supreme. Dia melihat aura kematian yang mengejar di belakangnya dan tiba-tiba memasuki alam surga. Mencoba melarikan diri dengan bersembunyi di dunia ini sungguh konyol. Kata 10.000 tulang. Dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat tindakan Xiao Supreme. Apakah para idiot ini mengira mereka bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di suatu tempat? Duar. Aura kematian yang mengerikan melonjak dan kekuatan leluhur 10.000 tulang turun langsung ke surga dan memasuki laut pasang surut. Setelah melihat ini, jejak kegugupan tiba-tiba melintas di mata leluhur iblis abis. Dia yang awalnya tenang, tiba-tiba buru-buru berkata, "Senior, hati-hati. Xiao Supreme ingin memikat kita ke lautan virtual, di mana tempat itu adalah awal umat manusia ini. Di sana ada ahli teratas tertinggi yang tersembunyi di lautan virtual dan kekuatannya tidak diketahui." Kata leluhur iblis abis. Rasa merinding tiba-tiba muncul di kulit kepala leluhur iblis abis. Dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya bahkan berdiri. Dirinya tidak pernah bisa melupakan bahwa itu adalah karena Kaisar leluhur iblis hitam diseret ke laut virtual oleh bayangan hantu menakutkan yang ada di lautan virtual. Dan dia langsung jatuh sehingga dia harus melarikan diri ke dunia bawah saat itu. Pada saat itu, Kaisar leluhur iblis hitam yang membunuh klan kegelapan seperti dibunuh oleh seekor anjing. Meskipun Kaisar leluhur iblis hitam itu hanyalah seorang ahli transenden tingkat pertama biasa, namun sekarang dia bisa membunuhnya. Tetapi pemenang saat itu masih tercetak jelas di benaknya. Itu tertanam di benak leluhur iblis abis, sehingga dirinya tidak akan pernah bisa melupakannya. Pada saat yang sama, selalu ada ketakutan. Orang kuat macam apa yang membuatmu seribut itu? Bagaimana bisa ada ahli kuat di alam semesta awal yang kecil ini? Lihat, aku akan menghancurkan mereka bertiga. Kata leluhur 10.000 tulang. Di saat dia berbicara, kekuatan leluhur dunia bawah 10.000 tulang langsung memasuki kedalaman lautan virtual, menyelimuti Xiao Supreme dan yang lainnya sepenuhnya. Xiao Supreme, ayo bertarung. Kata Master Papillon Tianji. Dia berteriak dengan marah. Namun Xiao Supreme mengabaikan Master Papillon Tianji. Dia hanya memberi hormat dengan tergesa-gesa kepada
Sosok yang ada di lautan spiritual tidak jauh dari tempatnya. Tolong bantu saya, senior, untuk menyelamatkan alam semesta awal saya. Kata Xiao Supreme. Dia memberi hormat ke arah lautan spiritual. Xiao Supreme, apa yang sedang kamu lakukan? Kata Master Papillon Tianji. Dia memandang Xiao Supreme dengan tidak percaya. Senior, apa maksudmu? Apa yang ada di depan kita hanyalah lautan spiritual dari Laut Pasang Surut. Meskipun lautan spiritual ini sangat misterius, banyak ahli kuat yang belum dapat menemukan kebenaran melalui penjelajahan. Tetapi betapapun istimewanya itu hanya tempat terlarang di alam semesta asli. Bagaimana bisa dibandingkan dengan nenek moyang dari dunia bawah itu? Pada saat ini, di samping Master Sekte Linglong juga memandang Xiao Supreme dengan kaget, juga sedikit bingung. Bukankah sebelumnya Anda mengira orang ini punya otak yang buruk? Xiao Supreme memandang lautan spiritual di depannya dengan seksama. Dirinya masih sangat hormat dan dengan sungguh-sungguh berkata, Senior, tolong pertimbangkan nasib alam semesta awal saya dan selamatkan alam semesta awal saya. Alam semesta awal saya pasti akan sangat berterima kasih. Kata Xiao Supreme. Dirinya tahu betul bahwa jika dirinya ingin menghentikan ahli kuat dari dunia bawah, yaitu Kaisar 10.000 tulang, hanya satu orang di seluruh alam semesta awal yang bisa melakukannya, dan itu adalah sosok kuat yang sedang terperangkap di lautan spiritual. Namun, lautan spiritual sangat tenang tanpa fluktuasi apapun, seperti keheningan yang mematikan, tanpa ada gelombang apapun. Penguasa Papillon Tianji terkejut dan berkata dengan cemas, Xiao Supreme, jangan bodoh. Jika kamu tidak bertemu musuh dengan cepat, jika kamu membiarkan serangan lawan jatuh, maka seluruh surga akan hancur. Dirinya berbalik dan boom. Sungai takdir muncul di hadapannya. Itu sangat luas, membentang di Laut Pasang Surut, berubah menjadi ribuan gelombang yang bergejolak. Meskipun dirinya tahu bahwa dirinya tidak dapat melawan leluhur 10.000 tulang, tetapi penguasa Papillon Tianji akan tetap melakukannya. Bahkan jika dia melakukannya, dirinya harus mempertahankan surga dengan sebuah pijakan. Tianji, Master Sekte Linglong memandang penguasa Papillon Tianji dengan kagum. Ini adalah pria yang dia kenali. Dia tahu bahwa dia akan mati demi klannya, tetapi dia tidak pernah ragu ataupun takut sama sekali. Berapa banyak orang di alam semesta yang memiliki keyakinan seperti itu? Memikirkan hal ini, Master Sekte Linglong juga mengambil langkah maju dan duar. Cahaya ilahi yang tak ada habisnya mekar dari tubuhnya, dan kekuatan transenden yang mengandung aura segala sesuatu bertahan dari segala arah, secara langsung mengaduk seluruh kehampaan hingga mendidih. Dirinya ingin melawan musuh bersama suaminya. Meskipun apa yang ingin dia lindungi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hahaha, kalian adalah sekelompok semut. Kalian masih memikirkan seseorang untuk menyelamatkan. Kalian pikir untuk menyelamatkan kalian sendiri itu tidak mudah. Benar saja, semut adalah semut. Di saat dalam bahaya, mereka hanya akan bergandengan tangan pada ilusi yang tidak realistis. Di alam semesta primitif yang kecil ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kata Kaisar 10.000 tulang. Dia tertawa terbahak-bahak dan boom. Energi kematian yang tak ada habisnya melonjak keluar dari kristal tengkolak dalam sekejap dan memasuki surga dengan berani. Seluruh kehampaan di surga secara langsung terkorosi oleh kekuatan dunia bawah dan berubah menjadi hitam. Energi kematian yang tak ada habisnya memenuhi udara. Dimanapun kekuatan leluhur dunia bawah 10.000 tulang lewat, kehampaan berubah menjadi keheningan yang mematikan tanpa kehidupan. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan aura leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Duar. Saya melihat energi kematian yang tak ada bisa memasuki Laut Pasang Surut ke lautan virtual, dan kekuatan transenden yang diberikan oleh Master Papillon Tianji dan Master Sekte Linglong dengan cepat terkorosi, dan mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Hahaha, mati untukku merupakan suatu kehormatan bagimu, semut di alam semesta asli, untuk menjadi pialaku. Energi kematian yang tak habisnya seketika menyelimuti semua orang, seperti Xiao Supreme dalam sekejap. Pada saat ini, Heinu atau budak hitam dan yang lainnya juga telah mundur kembali ke surga.
Ketika melihat pemandangan seperti itu, mereka seketika diliputi keputusasaan dan kemarahan. Surga adalah tempat Papaliun Candi yaitu Chen Shao berada. Jika serangan leluhur 10.000 tulang dibiarkan jatuh, maka surga seluruh umat manusia akan dihancurkan. Pada saat ini budak hitam dan yang lainnya semuanya melihat ke arah lautan virtual berada. Tindakan Xiao Supreme sebelumnya telah mengingatkan mereka bahwa jika mereka ingin menyelamatkan alam semesta awal, hanya satu, yaitu lautan virtual yang dapat mengambil tindakan. Tolong juga minta senior untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan alam semesta awal. Tolong senior untuk mengambil tindakan. Ya benar senior. Serangkaian suara sedih dan marah bergema di seluruh dunia, termasuk budak hitam, leluhur pedang, Ji Wuxu, Wuji Supreme, Lord of the Abyss, Kekacauan Supreme, Shadow Supreme, Api Langit Supreme, dan juga Zhao Lingshan, Ji Sun, Murong Bingyun Wei Si King, dan King Tinting, juga O King Ling, Li Wanshu, Wang Qiming, Lin Tian, dan juga yang lainnya, termasuk Tian Xing Genren, Aoli, Gu Genren, Pu Qiankun, Mo Yuan Bai, dan juga semua orang. Pada saat ini semua ras di alam semesta asli memandang ke arah setiap orang yang pernah mengalami pertempuran dengan lautan virtual, memahami bahwa meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat apa yang disebut leluhur dunia bawah 10.000 tulang itu, namun satu-satunya yang dapat menghancurkan alam semesta asli sekarang dan menyelamatkannya, siapa lagi di antara mereka selain sosok misterius di lautan virtual yang waktu itu telah membunuh leluhur bis hitam. Hanya dialah yang akan memiliki kesempatan untuk bisa melawan leluhur 10.000 tulang. Kekuatan pikiran semua ras berkumpul dan mengguncang seluruh alam semesta awal. Master Papiliun Tianji dan Master Sekte Linglong sama-sama menjadi bingung apakah orang-orang ini gila. Boom. Raungan menyakitkan terdengar dan pada saat ini napas kematian telah menembus sepanjang sungai takdir. Asal-usul penguasa Papiliun Tianji segera rusak dan seluruh sosoknya akan langsung berasimilasi dengan napas kematian ini dalam sekejap. Apakah aku akan mati di sini? Kata Master Papiliun Tianji. Dia tersenyum pahit dan memandang Master Sekte Linglong dengan keterikatan. Ini adalah pertama kalinya dia kembali ke alam semesta asli. Apakah dia mungkin orang yang paling menyedihkan di seluruh alam semesta? Tapi tidak ada penyesalan di hatinya. Dirinya memandang Master Sekte Linglong. Satu-satunya rasa sakit adalah dia menyeret kekasihnya sendiri ke dalam masalah ini. Tentu saja dia tidak harus menderita semua ini. Tianji, tidak apa-apa, aku akan senang meskipun harus mati bersamamu, kata Master Sekte Linglong, seolah dirinya memahami kata-kata dari mata Master Papiliun Tianji. Master Sekte Linglong tersenyum dari sudut mulutnya. Senior, budak hitam dan yang lainnya menangis sedih dan mereka berteriak histeris. Mati, duar. Pada saat ini jejak kekuatan leluhur dunia bawah 10.000 tulang telah menembus ke dalam lautan virtual. Dan semua orang akan terkontaminasi dan dirusak oleh kekuatan ini. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah desahan terdengar dari kedalaman lautan virtual. Desahan lembut itu terdengar di benak semua orang. Dalam sekejap jiwa semua orang di seluruh alam semesta awal sepertinya terguncang. Dan gelombang keterkejutan membuat semua orang yang hadir gemetar. Duar, lautan virtual tiba-tiba mendidih. Ketika kekuatan ini melonjak, seluruh surga mendidih. Gelombang kekuatan samar sebenarnya secara samar memblokir aura kematian yang dilepaskan oleh Kaisar 10.000 tulang, menghalanginya di sini. Dalam kekaburan, semua orang samar-samar melihat sosok yang muncul dari lautan virtual yang tak berujung. Wajah sosok ini tidak dapat terlihat dengan jelas. Wajah dari sosok ini sangat sepi, kabur, buram, dan tidak dapat dilihat, namun membuat orang merasa terkejut dengan dipenuhi ekstasi yang memenuhi hati semua orang. Itu dia, para ahli kuat di dalam kehampaan berteriak. Senior, budak hitam dan yang lainnya semuanya juga berteriak kegirangan. Sementara di dunia iblis di kejauhan, bulu-bulu di tubuh leluhur iblis abis tiba-tiba berdiri tegak. Leluhur 10.000 tulang. Hati-hati, ini adalah ahli kuat misterius yang saya sebutkan.
teriak leluhur iblis abis dengan buru-buru. Kamu hanya berpura-pura menjadi dewa. Kamu orang yang kuat, tidak layak disebut, kata 10.000 tulang. Dia menus dingin, tetapi dia terkejut di dalam hatinya. Sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di lautan spiritual itu, namun dia bahkan tidak dapat merasakan keberadaannya. Selain itu, aura yang keluar dari orang ini sangat aneh dan itu sebenarnya dapat mencegah invasi energi dunia bawahnya. Hal ini membuat Master 10.000 tulang merasa tidak senang. Bocah iblis Yuan muda, kenapa kamu begitu cemas? Apakah ada orang kuat di alam semesta asli ini? Mari kita lihat apakah aku bisa menghancurkannya. Pergilah. Di saat suara leluhur dunia bawah 10.000 tulang jatuh, aura di atas tengkorak kristal melonjak dan gelombang aura dunia bawah yang luas menyembur keluar. Tiba-tiba menerobos kurungan, mengalir ke lautan spiritual dan langsung menyelimuti sosok di lautan spiritual. Di bawah kekuatan leluhur ini, kamu bisa langsung menjadi budakku, kata leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Dia tertawa terbahak-bahak. Kamu sendiri yang ingin aku menyerah. Melihat kekuatan leluhur dunia bawah 10.000 tulang hendak merusak sosok di lautan spiritual. Tiba-tiba sosok halus itu bergerak dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Oleh karena itu, demi orang itu, kali ini aku akan mengambil tindakan. Semut dari dunia bawah keluar dari wilayahku, kata sosok misterius di lautan spiritual. Duar. Di lautan spiritual, sosok itu bergetar hebat. Dalam sekejap, sosok luar biasa terpantul di langit. Sosok ini terhalang oleh rantai besi yang tak ada habisnya. Namun itu tidak dapat menghentikan sosoknya untuk menjulang ke langit, menopang seluruh langit dan surga. Saya melihat tubuh agung dan tak terkalahkan itu bergetar hebat dan dengan suara gemuruh. Energi kematian yang tak terhitung jumlahnya yang menembus ke surga runtuh dalam sekejap. Dan kemudian telapak tangan gelap keluar langsung dari lautan spiritual. Tanpa aura detailnya itu terbang keluar dan menghantam sungai panjang energi dunia bawah yang dilepaskan oleh leluhur 10.000 tulang. Duar. Raungan yang mengejutkan pun bergema dan di bawah sorotan mata semua orang, leluhur 10.000 tulang melepaskan sungai panjang energi gelap yang dikeluarkannya sebenarnya itu runtuh di bawah telapak tangan sosok misterius lautan spiritual itu dan seketika berubah menjadi abu dan menghilang. Terlebih lagi dengan sedikit gelombang dari sosok misterius itu, ledakan kekuatan kematian langsung menghilang dan itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Pada saat yang sama, setelah menghentikan leluhur tulang 10.000, sosok hampa di lautan spiritual perlahan tenggelam lagi ke dalam lautan spiritual. Seluruh surga langsung kembali ke tampilan aslinya dan aura kematian yang telah menembus tubuh Master Papillon Tianji dan Master Sekte Linglong juga menghilang dalam sekejap, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Dan mereka berdua pun terselamatkan. Ini kekuatan macam apa ini? Master Papillon Tianji dan Master Sekte Linglong sama-sama tercengang memandang dengan tidak percaya kepada sosok misterius yang perlahan-lahan menghilang di lautan spiritual di belakang mereka. Pada saat ini, leluhur 10.000 tulang bahkan lebih ketakutan dan marah. Kekuatannya dari dunia bawah sebenarnya ditentang oleh sosok misterius di lautan spiritual.